1938 itu ada yang namanya di Sawah Besar bioskop Al-Hamrah. Nah, mereka itu muter film Mesir. Yang film Mesir itu seperti kayak film India. Ada lagu, ada drama. Mulailah dari Pasar Minggu, Mampang, Kuningan, nonton ke sana naik oplet gitu kan. Selesai nonton, nah mereka tuh pulangnya ngedres istilahnya. Kalau ada yang ngedres kan ada istilah ngaji nih, ngedres nyanyi. Tadi lagunya apa? Dinyanyiin di oplet itu. Nah itulah dari mulai situ mereka mulai bisa nyanyi. Nah mulailah di Betawi ini banyak grup-grup gambus. Kita harus banyak berkreasi supaya orang tidak bosan. Kan juga mengikuti selera zaman. Iya, selera zaman ya. Umpamanya nih kita nih musiknya gambus, mereka minta lagu Korea itu kita pelajaran, ayo nampil Korea. Bisa lah. Halo Sobat Budaya, selamat datang kembali dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Masih bersama saya, Maudi Kusnaidi. Semoga Sobat Budaya berkenan terus mengikuti perbincangan kita dengan topik-topik yang menarik ini, agar kita bisa dapat mempromosikan, juga meningkatkan pelestarian seni dan budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah tentu saja podcast budaya ini akan ditayangkan di YouTube. Dan untuk itu jangan lupa untuk follow, juga subscribe dan share untuk mengetahui tema-tema apa aja sih yang ada dalam episode-episode selanjutnya. Nah kali ini seru nih ya Sobat Budaya, kita akan membahas mengenai Orkes Gambus Betawi bersama maestronya nih Bapak Ahmad Supandi. Bapak Ahmad Supandi ini biasa disebut dengan Haji Endi, adalah tokoh budayawan Betawi yang membentuk Sanggar Orkes Gambus Ar-Rohimah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini nggak asing nih kalau dibuka sama Pak Haji nggak ada pantunnya. Boleh kita dikasih pantun di waktu opening ya Sobat Budaya ya. Kalau gambus pantunnya malah bahasa Arab. Wah, coba min saubi wala ana min saubak hadza mahbubi wa ajibas lubak. Artinya nih Pak Haji, apa tuh artinya Pak Haji? Ya, artinya tuh ya pertemuan jadi susah jadi kalau balikin ke pantunnya. Nggak bisa karena kan bahasanya nggak B Iya, bukan yang apa namanya itu ya, B gitu. Iya, kayak di bahasa Arabnya iya. B. Tapi kalau ke Indonesia jadi berubah. Iya. Tapi kalau di gambus emang ada juga itunya, kayak ucapan selamat pembukanya gitu. Biasanya kalau di gambus tuh pembukanya pertama instrumentalia. Biasanya instrumentalia, setelah itu barulah ada penampilan. Kalau instrumentalia, alat musik yang khasnya dari gambus apa sih? Ini kan supaya Sobat Budaya juga tahu ya, bahwa di Betawi kan kalau kita biasanya dengernya tanjidor ya Bang Haji ya. Terus ada apa tuh, gambang keromong gitu ya Bang Haji. Nah ini gambus nih. Nah kalau alat musik jadi khasnya apa Bang? Musik gambus Betawi sama alat musik gambus Arab atau daerah lainnya itu masih ada perbedaan. Oh, itu juga jadi beda. Alat di antaranya kalau ud gambusnya tetap itu sama yang dari Timur Tengah. Tapi gambus yang sama Riau itu beda. Nah itu alat gambusnya yang bersenar 12 ya. Selain itu gendang yang di Betawi pakai gendang lontong atau gendang bermuka dua. Atau kalau istilahnya gendang dolak kalau India. Gendang yang begini. Kalau Arab kan gendangnya begini. Oh iya, satu sisi. Satu sisi dia begini ya. Terus yang lain pakai tamborin, dia pakai warakas yang bulat gitu, cecek gitu. Kalau kita mau ngomongin kecerekan. Iya, tapi kecerekannya bukan kecerekan yang dari logam. Kalau bukan. Oh iya, beda lagi. Yang dari pasir atau dalamnya. Oh iya, yang di dalam bulat itu nah, ya. Kita juga memakai akordion. Ya, akordion kalau yang walaupun kalau mau ada yang pakai keyboard itu hanya sebagai tambahan.
gitar nggak masuk ke Betawi. gitar malah Karena nggak apa? masuk ya. Gitar itu nanti dia susah di dalam nada seperempat. Nadanya belum Ada nyampe. nada seperempat. Jadi kalau gambus Betawi itu ada yang namanya nada seperempat. Kalau secara internasional kita cuma tahu dari A ke B. Iya. Nah ini dari A ke B itu ada tengahnya. Itu yang ya A ke bass gitu ya. A ke bass itu ada tengahnya. Itu yang disebut seperempat. Nah kalau di gitar tuh ada di Nggak ada, fretnya, iya. harus dibuangin fretnya. Gitu. Jadi nggak masuk di musik Baru yang bisa, berarti. iya. Seperti Gitu kayak ya. gambus kan nggak ada fretnya, biola nggak ada fretnya, itu bisa gitu. Itu bisa. Ya karena ada nada-nada miring gitu. Sebentar nih, Pak Haji nih bisa paham betul urusan gambus gini nih dari mana sih Pak Haji? Ya saya sendiri bikin grup gambus sekarang dari tahun 92. 92, 30 Ah, tahun lebih nih. ya itu di gambus. Nah itu pun kita banyak angkatannya bukan angkatan pertama udah tinggal 2 orang, yang lain habis sudah Tapi meninggal. ada kan regenerasi. Regenerasi selalu ada. Selalu Regenerasi ada. ada sekarang udah regenerasi ke-3 ke-4. Hmm. Nah, jadi yang lainnya udah ya karena dulu awal lah itu banyak pengetahuan dari mereka-mereka yang senior. Emang itu dari budaya kita juga. Ini munculnya si gambus ini. Gambus Betawi ini bagaimana sih, Pak sebenarnya Haji? dari abad 18 sudah ramai di Jakarta. Tapi di tahun 1938 itu ada yang namanya di Sawah Besar bioskop Alhamrah. Nah, mereka itu muter film Mesir. Yang film Mesir itu seperti kayak film India. Ada lagu, ada drama. Mulailah dari Pasar Minggu, Mampang, Kuningan, nonton ke sana naik oplet gitu kan. Wah, pelesiran itu. Selesai nonton, nah mereka tuh pulangnya ngedres istilahnya. Kalau ada yang ngedres kan ada istilah ngaji nih, ngedres nyanyi. Tadi lagunya apa? Dinyanyiin di oplet itu. Nah itulah dari mulai situ mereka mulai bisa nyanyi. Nah mulailah di Betawi ini banyak grup-grup gambus. Nah saya sendiri orang tua dan paman-paman saya juga dulu ada punya grup gambus dari tahun 38 namanya Al-Hilal. Pas saya lahir di tahun 62, bubar, dibawa ke Kebayoran Lama sama salah satu pemain. Nah, ya baru setelah itu saya dengan tidak sengaja saya bikin grup gambus gitu. Yang namanya Arominia. Arominia sendiri itu dari anak saya Amira Rominia. Oh, jadi bertiga tuh. Iya. Arominia. Karena baru itu anak saya baru jadi 3 gitu. Jadi emang turun temurun ya. Ya, itu nggak sengaja. Istilahnya ya. Jiwa seninya begitu. Ya. Nah, jadi itulah perbedaannya antara gambus Betawi dan gambus lainnya. Nah, sayangnya ini ya buat untuk Sudin Budayaan. Jadi juga harus tahu. Banyak yang kita lihat tampilan itu bukan gambus Betawi. Tapi gambus Arab gitu. Karena mungkin kalau pikirnya gambus kan datangnya dari Arab nih pasti. Nah, iya, nah ini pada ada perbedaan baik itu dari alat musiknya, ada beberapa lagunya pun ada agak beda. Walaupun lagunya apa sih Bang Haji? lagu yang di sini umpamanya yang ciptaan orang Betawi itu Husin Ali Drus tahun 60-an, lagunya itu bahasa Arab, Amam Wardatul Jamal umpamanya. Atau Ju'ilah, tapi bahasa Arab lagunya. Tapi yang nyiptain orang Betawi. Oh gitu. Pasti banget ya Arabnya. Iya, dan juga kalau sekarang udah banyak udah mulai pakai bahasa-bahasa Indonesia. Oh, ada iya, kalau sekarang, iya. Gitu. Kalau dulu tetap bahasa Arab, tapi yang kita orang Betawi. Kalau nggak tahu dipikir lagu dari Arab, padahal bukan. Gitu. Iya. Hebat juga ya bisa ngomong. Iya. Nah, tapi kalau yang sekarang-sekarang ini yang menciptakan lagu-lagu gambus buat Aromania siapa nih? Saya. Haji? Iya, kita udah ada sekitar ya 80 lagu lah. Ada albumnya? Udah 10 album. 10 album. Terakhir kita 2015 terakhir itu bikin album. Satu bikin album kita bikin Gambus Orkestra yang vokalisnya Cici Paramida. Itu terakhir kita bikin itu. Ya sekarang kalau udah zaman nggak pakai DVD lagi, udah beda. Udah di streaming begitu. Nah Pak Haji, sekarang ini masih apa? Konser kah atau ngisi acara di mana gitu apa gimana Ya kalau gambus itu kan ngisi acara kalau itu rutin ya. Karena kalau yang namanya gambus Betawi itu hampir nggak kehilangan job karena orang-orang Betawi itu pun manggilnya gambus walaupun ntar di ujungnya ada yang bilang Pak Haji ini kayak saya gambus ntar tambahin dangdut ya. Nah, tinggal tambahin pemain 1 orang. Jadi jobnya
selain orang kondangan, ya acara-acara ulang tahun dan sebagainya kalau jobnya. Apalagi di bulan puasa, itu hampir seluruh mall Jabodetabek ya kita kuasain gitu dengan buka musik-musik. puasa lah. Iya pokoknya itu Nuansa Ramadan. ya nuansa Ramadan gitu sampai ke Semarang, ke Bandung, mall gitu. Begitu. Iya. Wah, seru juga sih ya kalau nggak bisa, maksudnya bisa mengembangkan dan masih bertahan karena memang masih ada permintaan dan kebutuhan untuk hadirnya musik gambus ini. Ya awalnya memang dulu cuma ada, zaman saya buat grup tuh cuma ada 3 grup di Jakarta. Di Jakarta 3 grup, tapi kan udah ratusan. Sekarang udah banyak ya? Udah ratusan. Cuma nggak yang Betawi full, banyak kan. Kenapa? Terus mereka dari mana? Mereka yang akhirnya bosen main marawis. Karena lagu marawis juga banyak ngambil dari lagu gambus. Akhirnya udah mereka belajar gambus, akhirnya jadi grup gambus. Seperti itu. Jadi kalau nggak ketinggalan deh, nggak bakal kehabisan pemain. Bentar nih Bang Haji, jadi maksudnya karena ini dari Arab, terus ini tadi liriknya lirik bahasa Arab, ini memang lirik-liriknya itu mengenai religius gitu? Kalau yang Betawi itu ada enggak religi semua, ada yang selawat, ada yang munajat, ada yang nasihat, ada yang cinta. Nah tapi dibawanya itu tergantung kebutuhan. Kalau acaranya kebutuhannya buat acara resepsi, ya itu kan karena cintanya banyak bawa lagu-lagu cinta. Nah, kalau acara maulid, nah tentu bawa lagu-lagu selawat. Jadi acara ceramah bawa lagu-lagu munajat tergantung kebutuhan gitu. Iya. Jadi nggak selalu harus yang berkonten religius, enggak. agama gitu, enggak ya. Di Timur Tengah pun segitu. Coba kita cek lagu-lagu di Timur Tengah itu. Kalau cari yang religius paling 20% nggak seberapa. Gitu. Langka juga. Iya. Tapi kalau di sini orang kan kenalnya yang namanya gambus tuh Islami, padahal juga enggak juga. Nah itu karena kan tadi ya bahasa Arab. Haji kan udah bilang bahasanya Arab, alat musiknya turunan dari Arab gitu. Dikirain kan mungkin pikir Islami gitu, ya enggak juga. Seperti di Lebanon kan enggak, di Mesir enggak. Walaupun musiknya gambus, mereka agamanya juga beda-beda. Gitu. Ada juga lagu-lagu yang tenar, umpamanya dari Timur Tengah dibawa ke sini, ya bukan orang Islam yang nyanyi, tapi nggak apa-apa, itu kan lagu-lagu cinta. Nah, gitu. Tapi bahasanya Arab. Bahasa Arab. Gitu. Jadi orang Arab masuk bahasa Indonesia. Iya. Nah, kalau yang diciptain sama Pak Bang Haji? Banyak lagu selawat sama lagu bahasa Indonesia, seperti kayak lagu nasihat, yang gitu-gitu, yang judul-judulnya. Jadi kalau kita ciptain lagu banyakan selawat munajat. Itu banyak orang sekali dengar udah ngerti karena biasa mereka baca selawat, cuma kita rubah musik, mesyairnya kita tambahin gitu. Gitu. Oh, seru juga ya. Nah, ini kan tadi Abang bilang dari tahun 1938. Ya, itu yang dari keluarga saya ya. Keluarga. Terus sampai sekarang masih bertahan, berkembang. Generasi nggak pernah habis katanya gitu. Itu gimana tuh, ada pakai tips apa pakai trik apa pakai gimana? Karena gini loh Bang, kan kita juga lihat ya yang Gambang Kromong, yang Tanjidor gitu. Ya ada, tapi kan kadang-kadang ramenya pada saat ulang tahun Jakarta aja gitu. Ini Abang jadi bagaimana? Kalau awal di tahun 90-an, memang waktu itu mau mencari penyanyi gambus untuk wanita itu agak susah, kalau pria ada gitu ya. Nah itu saya sering cari-cari hiburan. Ini acara dangdutan di mana nih? Ada penyanyi dangdut, wah ini bagus, pitch-nya bagus, body bagus, suara bagus. Ajak ngomong, saya bawa untuk latihan gambus. Jadi kalau sekarang istilahnya talent scouting. Ya. Jadi Abang mesti nyari gitu harus ya. Nyari. Nah, walaupun mereka baru bisa satu lagu kita ajarin, itu saya udah tampil. Kenapa begitu? Karena yang namanya hiburan atau namanya sanggar itu kan yang penting tampil. Sehebat apapun sanggar itu, kalau nggak tampil ya habislah orangnya. Itu. Jadi awalnya gitu lah, kita suruh tampil. Akhirnya banyak. Nah kalau sekarang kita udah nggak repot, udah otomatis tumbuh sendiri di mana-mana. Karena udah banyak grup gambus, mereka latihan sendiri apa sendiri. Kalau dulu kita latih sendiri, benar-benar kita latih untuk cari
penyanyi aja seperti itu. Tapi sekarang udah nggak pusing lagi dah. Nah, tapi sekarang ini yang tergabung dalam Aromania itu eksklusif udah di Aromania aja. Apa abang juga mendidik yang awam-awam gitu, ikut gitu gimana tuh bang? Ya kita kan mereka ini setelah ikut grup kita kan kita nggak gaji mereka. Jadi mereka kadang-kadang ada yang panggil 1-2 orang di grup lain. Kalau pas kita nggak ada acara ya nggak apa-apa. Apalagi kalau mereka udah terima DP. Ya udah kita nggak mengikat kecuali kita gaji nggak boleh kemana-mana. Nah, kan kita nggak gaji, jadi itu ya boleh aja. Tapi biasanya kalau kita butuhkan mereka lebih memilih kita itu. Ini kan regenerasi kan berarti harusnya ada yang ngajarin lagi gitu bang. Apa memang sudah otomatis yang datangnya emang udah musisi-musisi gitu? Iya, di awalnya memang begitu di awalnya. Tapi kalau sekarang mereka udah belajar sendiri, ikut di grup lain atau itulah ya mereka bekas penyanyi hard rock, udah bosan di hard rock, marawis, dia bosan di marawis, karena musiknya cuma perkusi aja kan, akhirnya dia pindah. Wah, pengen peningkatan, nah dia ikut gambus atau dibikin grup gambus baru itu. Jadi itu di situ. Ini ada latihan regulernya nggak sih bang? Apa cuma kalau pas lagi mau ada acara aja gitu? Ya kalau tadi saya tadinya ada latihan tiap Kamis gitu, kita latihan seminggu sekali. Ya. Nah kalau sekarang saya latihan kalau ada acara besar, acara-acara TV, acara-acara konser besar itu baru. Karena kalau kita butuhkan aja kalau sekarang. Karena istilahnya mereka udah profesional banget, kecuali ini acaranya penting. Kalau acara kawinan ya kagak latihan lah. Udah hafal ya, lagunya ini. Lagunya ini, iya nggak bakal lari di situ. Apalagi nanti kan kalau kita kan nggak terfokus, ini harus lagu ini enggak kan. Nanti kan ada yang minta lagu apa, nggak tuan rumahnya minta lagu masa nggak diturutin. Oh berarti untuk lagu-lagu yang zaman now gini bisa bang? Ya bisa. Kalau latihan kan gampang, udah zaman sekarang udah zaman canggih. Umpamanya ini kita punya grup ya, di grup WA. Kita kirim aja, ini coba pelajarin seret, kita lempar tuh lagunya. Nah mereka tinggal pelajarin. Masing-masing nanti kita jadiin satu, udah bisa semua. Ini modelannya jam session ini kita jam session nggak bareng. Jadi bukan, wah baru kenalin lagu di mana nyari, nggak gitu, udah cepet lah mereka. Pada jadi. Gitu ya. Luar biasa bang, ini menarik banget. Ini bang, tapi kalau nanti nih diantara sobat budaya nih kepengenan gitu bang dengerin abang main gambus gitu, atau kepengenan belajar tapi dia bukan profesional gitu bang, susah dong ya? Bisa aja kalau memang dia mau belajar datang ke tempat saya di Mampang Perapatan 15. Deket tuh di Jadi dekat dari sini ya. Kalau mereka mau belajar, biasanya yang belajar ke kita itu mereka udah bisa tapi ingin memperdalam, ingin lebih menjiwai dalam hal musik ini. Jadi hampir nggak ada yang dari nol mungkin nggak berani kali, mungkin di grup-grup lain gitu. Iya, sampai kali nggak bisa ngikutin gitu ya, karena kan speed kerjanya udah langsung main. Ya pernah juga kejadian kita waktu itu di main tahun 96 ya di Den Haag. Ke Den Haag nih bang? Ya ini kan kita udah ke Den Haag, ke Perancis, mana-mana show. Ini udah internasional nih jalan-jalan. Ya mereka, kalau kita kan mereka ngundang. Jadi bukan kita mengajukan gitu ya. Bukan mengajukan atau bantuan pertukaran budaya, bukan. Jadi mereka ngundang kita. Besoknya acara pagi. Besok acara pagi nih jam 8. Di Den Haag. Kita jam 10 malam dikasih lagu baru yang kita belum kenal. Besok harus dibawain. Nah itu masih bisa gitu. Yang kesulitan paling buat vokalis ya, kalau musik sih gampang lah. Harus apa itu, kadang-kadang seperti itu. Malam dikasih, besok bawain. Acara apa sih nih bang nyampe ke Den Haag segala macam, ke Belanda? Ya nggak tahu, mungkin dulu masih belum ada sosmed ya. Belum ada sosmed. Mungkin waktu itu awalnya mereka membeli masjid. Jadi ada satu tempat ibadah, kalau udah tidak ada orang, udah jarang pengunjung, mereka jual kan. Kalau di Den Haag, di Amsterdam. Nah, dia beli itu masjid. Nah, terus untuk pembuka, untuk cari donor daripada untuk tambahin biar masjid lagi, nah itu dipanggillah kita di sana. Masya Allah. Jadi datang dari Mampang tuh kan. Iya. Nah, akhirnya pernah juga habis itu ke Belgia, terus
Udah Perancis ikut-ikutan juga ngundang, kita akhirnya main juga di Paris. Terakhir Jerman minta, kita nggak bisa karena kita harus main di Tegal gitu kan. Oh ya ampun. Ya kita tinggal. Bela-belain ke Tegal karena udah deal Udah ya. masuk TV. Sama Jerman tuh padahal. Iya. Itu kalau ke internasional itu acara apa sih Bang? Jadi kan Itu udah, tadi saya bilang tadi kan peresmian masjid Al-Hikmah. Jadi Iya, yang undang kita itu Persatuan Pemuda Muslim Eropa. PMII itu dari Den Haag sana. Indonesia. Orang Indonesia di tapi waktu di itu sana. Pak yang modalin dari sini Pak Probostejo. Yang untuk tiket, bayaran musik gitu. Masya Allah. Nah kalau yang ke Perancis event apa itu? Lah sama juga kedutaan ngundang, ngundang. Wah ini manggil grup ini bisa menghasilkan. Akhirnya kita bikin konser di situ, diundang lagi tuh tamu-tamu, undang bule-bule dan kita main dapat lagi duit lagi buat pembuatan masjid. Alhamdulillah. Sama di internasional biasanya yang Ya itu ada juga yang begitu. Ada pernah juga ada anak-anak tuh main di Abu Dhabi tuh panggilan. Di Abu Dhabi, di Mesir, di Yaman pernah. Jadi panggilan aja paling orang hajatan atau acara pesta aja. Ya kalau istilahnya ngambilnya dari iya. Indonesia ya. Kalau di sini anak-anak nih di Singapura, Malaysia itu ya sebulan bisa 2 kali. Udah pulang pergi aja tuh ya. Ya kan hajatan. Orang hajatan manggil. Ya kiri pokoknya tuh Brunei, Singapura, Malaysia itu langganan. Yang paling berkesan nih bawa musik gambus itu acara apa? Atau misalnya yang paling berangkat dong petongnya banyak dah gitu rombongannya tuh di mana tuh Bang Haji? Ya sebenarnya semuanya berkesan ya, nggak ada yang khusus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita seneng aja anak-anak umpamanya main-main, kita ajak ke luar negeri yang dia belum pernah gitu kan. Dia seneng. Ya intinya nggak, kalau berkesan itu ya semuanya berkesan, ya semuanya enak gitu. Karena kita main musik itu kita menikmati, supaya kalau kita menikmati enak, biar orang lain enak, ya itu kita udah seneng. Kita makan duitnya enak, manis rasanya, karena orang seneng gitu. Tapi kalau orang yang nggak begitu seneng, kita bikin kecewa, duitnya rasanya pahit. Istilahnya seperti itu. Iya Bang. Tapi alhamdulillah kagak ada cerita-cerita apa gitu Bang, ketinggalan alat gesek ke apa-apa gitu, apa pernah kenapa gitu ketinggalan dari orangnya yang udah nyampe, alat musiknya belum nyampe gitu. Oh enggak, kalau alat cerita musik kayak kan gitu? bareng kita di pesawat, di mobil itu bareng kita, alat musik yang kita pakai itu enggak ada seperti itu, karena kita setiap mau masuk pesawat kan kita absen semuanya, siapa. Dulu pernah kejadian waktu saya main di Nganjuk. Jadi kita lagi ngobrol, rupanya ada satu pemain biola saya ke kamar kecil. Akhirnya kita pulang, ketinggalan. Masya Allah, ini mah orang-orang yang ketinggalan. Orangnya yang ketinggalan. Kita lupa dulu. Jadi pada kejadian itu aja. Ya benar ini kalau kita. Sama sih. Kalau lihat gitu, pernah juga ya namanya pemain kita musiknya orang muslim mulu, pernah kalau makan kalau udah di negeri Eropa mereka milih-milih, paling disediain ini takut, ini takut, akhirnya nggak jauh dari telur lagi. Padahal makanan banyak, mereka takut. Bawa makanan dari enggak, makannya telur lagi udah restoran telur aja deh yang udah pasti. Yang udah aman ya. Iya, yang lain takut kadang-kadang gitu. Karena muslim ya takutnya. Iya, takutnya di. Emang sekali berangkat berapa orang sih Bang? Kayak kita pengen tahu. Ya tergantung kebutuhan, biasanya kalau kita keluar tuh 15. Minimal 15 orang. Udah sama penyanyi itu. Iya, biasa kan kita udah nggak ngurus-ngurus gitu, semua tiket, semua paspor dia urus semua. Kita nggak tahu kita tahu paspor udah berangkat. Bang Haji berangkat ini? Berangkat, gitu berangkat. Bang Haji masih pegang alat nggak? Enggak, kita udah kasih yang muda, kita koordinator aja. Iya. Paling anak saya. Anak-anak masih ada yang nerusin? Ada satu yang paling tua ada. Yang lain-lain nggak ikutan ke? Yang lain ya, anak sekarang urusannya lain lagi. Oke deh, ini kan semua udah berjalan bertahun-tahun ya Bang, puluhan tahun. Kalau dari ceritanya Bang Haji kan ini musik gambus udah hidup lah ya. Ya. Bisa kayak tadi Abang bilang, kalau misal pentas, jobnya lancar ya jadinya bisa hidup gitu kan. Kalau kelihatannya seperti sekarang ini udah aman, masih ada nggak sih cita-citanya Bang Andi ini buat si musik gambus Betawi ini?
Ya. harapan apa gitu Bang Haji? Memang di Indonesia, saya dianggap udah tertua di grup Gambus. Yang dulu awal cita-cita saya banyak saya bicara di media TV maupun di koran, itu saya cita-cita saya ingin membumikan gambus di Indonesia. Membumikan gambus. Ya, membumikan gambus, grup gambus banyak. Tapi alhamdulillah sekarang di Indonesia udah banyak sekali. Mau tuh di Jawa Timur, Jawa Tengah, mau di Sulawesi, mau di Kalimantan, itu udah banyak sekali. Istilahnya cita-citanya udah berhasil. Nah, tinggal bagaimana supaya mereka bisa berkreasi terus. Karena yang namanya musik kita harus banyak berkreasi supaya orang tidak bosan. Kan juga mengikuti selera zaman. Iya, selera zaman ya. Umpamanya nih kita nih ya. musiknya Gambus, mereka minta lagu Korea, ya kita pelajaran, ayo nampil Korea. Bisa lah. Kita juga kan pernah bikin 2016 itu bikin gambang orkestra, kita paduin dengan orkestra dengan gambang di Setu Babakan. Wah, itu pemainnya banyak. Udah bisa mau gabung sama apa juga. Kita juga di tahun 98 pernah dulu gabung dengan TNT Orkestra Tia Subiakto. Nah, itu di awal. Lagu apa itu Bang kalau yang sama orkestra? Ya sama, lagu Arab. Saya dulu Neno Warisman, namanya Pak Biakto-nya dulu itu. Oh, seru juga ya kayak gitu. Kapan lagi tuh Bang mau bikin lagi kayak gini-gini nih? Kalau gitu sih kita kan job sih tetap ada ya, tetap ada jobnya. Ya kalau gitu kan biasanya kalau waktu agak lenggang kita harus berpikir nulis mau bikin apa gitu. Kalau sekarang saya ini lebih banyak jadi narasumber, jadi juri. Ini lagi juri pemilihan Abang None Jakarta. Ya, Bang None Jakarta, nuansa religi dari kebudayaan, lah banyak juga dari kementerian, nanti jadi narasumber macam-macam dari Kementerian Pendidikan. Seru juga ya Bang, ini membuka mata saya nih yang kayak kayaknya jangan-jangan cuma saya doang nih yang belum pernah datang ke acara gambusan nih saya. Kapan dong Bang kalau ada acara gambusan itu di promo-promonya dikabar-kabarin biar kita anak-anak mudanya pada tahu gitu kan. Nah dulu pernah di tahun 98 habis kerusuhan ya zaman itu. 98 Krismon gitu. Nah terus saya dipanggil di Plaza Senayan, main di tengah selama 1 bulan di bulan puasa. Boh, rupanya banyak orang denger tuh. Waktu itu gambus belum terlalu ramai untuk di kalangan orang kita, banyakan orang Arab. Itu semua lantai, 4 lantai penuh sama orang Arab. Nonton gambus ada di mall gitu, tahun 98 tuh. Jadi karena 1 bulan full. Mau maghrib sampai habis maghrib sampai isya. Penuh itu. Karena orang Arab yang dari Jakarta, yang dari Bogor ikut datang nonton di situ karena baru tumben ada yang namanya gambus main di mall gitu. Berasa deket kali ya gitu. Iya, karena kita juga tampilkan waktu itu gambusnya gaya Arab gitu kan, gaya Arab. Kan nuansa Ramadan ya. Nuansa Ramadan gitu. Gitu. Jadi Bang Haji sekali aja nih satu kali nih sebelum kita menutup perbincangan kita. Kan Bang Haji juga lekat ya dengan generasi muda gitu ya. Sekarang kan juga lagi jadi juri Abang None gitu ya. Terus tadi kan turun temurun ke generasi berikutnya gitu ya. Ada nggak sih mau bikin yang versi anak mudanya gitu? Gambus anak muda udah banyak. Oh iya. Udah banyak. Kita juga ada binaan kita ada Al-Jabar, Al-Hus itu anak muda. Anak muda tuh apa nih? Anak muda di bawah 30 semua. Kan yang namanya muda batasnya 30. Kalau kita udah tua. Kita iya sih Bang. Iya kan kalau dinas olahraga 30 itu batas umur anak muda. Iya. Jadi udah banyak tuh yang muda-muda. Udah gitu. Banyak. Terus lagu-lagunya juga lagu-lagu kekinian gitu. Iya, lagu tergantung kebutuhan. Mereka tetap masih lagu kekinian tapi berbahasa Arab. Kadang-kadang mereka ngambil dari lagu-lagu Timur Tengah. Yang lagi populer apa di sana seperti itu. Menarik banget Bang, makasih banyak ini ngobrol-ngobrolnya. Membuka mata banget. Jadi ada lagi hal yang baru nih ternyata di Provinsi DKI Jakarta ya, khususnya untuk kebudayaan ada juga nih ternyata gambus-gambus yang udah hidup dari berturun-temurun dari tahun 30-an sampai akhirnya sekarang masih juga merakyat membumi tadi kata istilahnya. Ya, jadi ada juga tahun ini kita mengajukan gambus menjadi
di warisan budaya tak benda Dinas Kebudayaan untuk ke kementerian. Ya, semoga bisa berhasil itu. Ya, memang ada beberapa kebudayaan yang diajukan sebagai warisan budaya tak benda. Budaya tak benda biasanya dari lembaga kebudayaan Betawi yang mengajukan gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu usaha pelestarian gitu ya Bang ya. Supaya juga orang-orang mengenal. Bang, nanti kapan-kapan kita datang dong ke acara-acaranya Gambus ya Bang ya. Pengen datang nonton Sobat Budaya juga silakan loh, kalau ada yang mau nonton silakan langsung ke itunya aja tuh informasinya Aromania gitu ya Bang ya. Aromania ya. Gitu. Sehat-sehat Bang. Salam buat semua para musisi Gambusnya. Semua kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Oke, Sahabat Budaya, terima kasih sudah bersama kami pada episode kali ini mengenai musik Gambus Betawi, pimpinan Haji Endi di Aromania. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast berikutnya dengan episode-episode selanjutnya. Saya pamit dulu dari hadapan semuanya. Sampai ketemu. Bye-bye.